Per per dua besok, per dua besok Om Aldo. Besok sore lah, sore atau malam. Oke, kita mulai saja ya sambil tunggu teman-teman yang lain merapat, nggak apa-apa, supaya nggak terlalu lama. Jadi hari ini kan kita bakal bahas soal teknik-teknik ekualisasi atau dasar-dasar ekualisasi. Jadi saya juga sebenarnya berharap proaktif dari teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, misalnya live streaming ini bisa membantu teman-teman yang mungkin sementara bermasalah dengan teknik ekualisasinya atau mungkin sementara punya cita-cita untuk pengen menyelam lebih dalam lagi. Nah, sekalian kita coba review kali ini. Jadi sebenarnya basicnya saya hanya mengulang saja beberapa teori yang sudah saya berikan di kelas AIDA free diving dulu, karena ini kan rata-rata mungkin saya nggak bisa lihat sih siapa yang online, tapi saya rasa sih sebenarnya mayoritas sudah tersertified semua ya, jadi harusnya tidak ada masalah. Kalaupun nanti misalnya sementara berjalan terus teman-teman ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tulis saja di komen, nanti saya baca terus saya bisa langsung jelasin. Intinya saya coba jalan pelan-pelan dulu dari basic supaya teman-teman juga bisa gampang untuk mengerti. Oke, seperti informasi yang sudah saya berikan bahwa hari ini kita bakal bahas soal basic ekualisasi, khususnya untuk teman-teman di level beginner. Ini sangat-sangat cocok buat kalian. Jadi di level basic atau beginner level ini sebenarnya kita tahu bahwa ada dua teknik ekualisasi yang paling sering kita lakukan. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, ada Valsalva, kemudian ada Frenzel teknik. Halo Om Jess di Ternate. Tidak ada Valsalva, kemudian ada Frenzel teknik. Di mana sebenarnya kedua teknik ini sebenarnya punya tingkat kesulitan yang berbeda, tapi pada dasarnya sebenarnya sama saja. Tapi sebelum kita masuk ke Valsalva itu apa, Frenzel itu apa, dan bagaimana cara melakukannya, saya mau ajak dulu teman-teman untuk kembali ke teori apa sih sebenarnya ekualisasi itu, supaya teman-teman paham dan teman-teman bisa sambil menganalisa sendiri bahwa oh ternyata yang saya lakukan ini salah atau yang saya lakukan ini sebenarnya kurang tepat. Oke, jadi kita kembali dulu ke definisi dari ekualisasi. Jadi secara definisi ekualisasi itu adalah menetralkan tekanan yang ada di dalam rongga tubuh manusia dengan tekanan yang ada di luar. Jadi rongga tubuh manusia apa yang harus kita netralkan tekanannya? Jadi ada 3 rongga yang harus kita ekualisasi atau ada 3 rongga yang harus kita netralkan tekanannya. Rongga yang pertama itu ada rongga sinus. Rongga sinus itu ada di bagian sini. Oke. Rongga sinus pertama ada di bagian sini, kemudian ada juga di bagian sini. Oke, kemudian ada rongga kuping, rongga kuping. Oke, di middle ear ada rongga kecil di dalam kita punya kuping. Itu harus kita netralkan juga tekanannya, dan yang terakhir itu adalah kita punya rongga di masker. Oke, saya coba jelasin dulu kembali lagi dari awal. Jadi ada rongga yang harus teman-teman netralkan tekanannya. Disebutlah dengan istilah ekualisasi, menetralkan tekanan yang ada di dalam rongga tubuh manusia dengan tekanan yang ada di luar. Caranya sangat gampang, jadi hanya mendorong udara masuk ke dalam rongga itu. Oke, sangat simpel. Oke, dorong saja udara masuk ke dalam rongga sinus, kuping, sama di masker, semua selesai. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu kan banyak faktor yang akhirnya bikin kita jadi makin sulit. Nah, itu sebentar saya bahas. Intinya teman-teman paham dulu bahwa oh, ekualisasi itu sebenarnya menetralkan tekanan, dan yang harus saya lakukan adalah cukup mendorong udara ke situ. That's it.
Sampai di situ aja dulu. Oke, mau Valsalva kek, mau Frenzel kek, urusannya nanti dari belakang. Oke, intinya itu saya dulu. Jadi begitu teman-teman menyelam, kemudian yang paling terekam di kalian punya kepala itu adalah kata ekualisasi. Sedangkan kalian tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Begitu turun ke bawah air, kalian hanya pencet hidung, kemudian mendorong, tapi nggak tahu tekniknya kayak gimana, apa yang didorong, harus gimana. Cuman melihat kebanyakan orang modelnya seperti ini, dan akhirnya kalian juga coba untuk melakukannya tanpa ada teori yang jelas atau definisi dari ekualisasi. Jadi mudah-mudahan definisi kalian sudah paham, mudah-mudahan kalian sudah bisa sedikit bermanuver pada saat kalian masuk ke bawah air. Kemudian kalian coba untuk pikir bahwa, oh ekualisasi, oh saya harus mendorong udara masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam rongga sinus. Akhirnya kalian coba untuk praktek. Simpelnya adalah seperti kita mau buang ingus ya, kayak jadi udara keluar, tapi karena kalau kita pencet, jadi udara yang mau keluar dia bakal masuk lagi, akhirnya dia masuk ke kuping. Oke, karena kan nggak mungkin dia keluar lagi lewat mulut. Jadi pada saat kita, jadi udara yang mau keluar itu ketahan, akhirnya dia balik lagi sehingga dia bisa masuk sampai ke lubang rongga kupingnya kita. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ada saluran yang namanya eustachian tube yang menghubungkan antara rongga yang ada di bagian sinus sama rongga yang ada di bagian kuping. Oke, jadi pada saat kalian mendorong udara keluar, pada saat kalian tutup jalan keluarnya, udara itu dia mau keluar, tapi karena ketahan di sini, akhirnya dia coba masuk kembali sampai ke kuping. Oke, mekanismenya kurang lebih seperti itu. Sebentar baru kita coba bahas gimana cara melakukannya dengan baik dan benar. Intinya, tugas kalian di sini adalah sebisa mungkin dorong udara masuk ke rongga bagian sinus, kemudian usahakan dia bisa sampai ke dalam rongga kuping, karena ingat di sini ada jembatan penghubungnya yang namanya eustachian tube. Nah, pada saat udara itu mampet di sini, dia bakal coba untuk masuk sampai ke kuping. Sesimpel itu ekualisasi. Oke. Nah, lanjut lagi bahwa halo, Bang Kanal di Gorontalo sama Om Setian di Makassar, oke. Saya coba jalan pelan-pelan ya. Pokoknya kalau ada yang menurut teman-teman kurang jelas, kalian langsung tulis saja di komen sambil menunggu teman-teman yang lain. Ini baru 15 orang. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lagi bermasalah ekualisasi atau lagi mau berencana untuk menyelam lebih dalam. Mumpung ini sudah lewat puasa, jadi kita sudah bisa ke laut. Oke, Oke, definisi tentang ekualisasi tadi sudah. Sekarang kita coba masuk ke yang namanya teknik ekualisasi. Oke, ada dua teknik yang biasanya teman-teman lakukan. Jadi ada namanya teknik Valsalva, ada namanya teknik Frenzel. Saya coba jelasin dulu kedua-duanya ini. Valsalva itu apa, Frenzel itu apa, dan kelebihan sama kekurangannya. Oke. Nah, kalau kita ngomong soal Valsalva, jadi perbedaannya sebenarnya secara signifikan di sini adalah kalau Valsalva kita memang menggunakan udara dari dalam kita punya perut, kemudian itu yang didorong untuk keluar. Jadi seperti ada power yang kita buat, ada dorongan yang kita buat untuk mendorong udara itu keluar, kayak mau buang ingus. Itu basicnya Valsalva. Oke, pada saat saya pencet hidung, kemudian saya lakukan hal yang sama. Kalau anatomi kita dalam kondisi yang normal, kemungkinan besar kita bakal equalize.
kemungkinan besar rongga-rongga kita bakal terequalize. Oke, kalian boleh coba di rumah. Oke, coba dilatih. Jadi pelan-pelan lakukan kayak begini. Keluarkan udara dari hidung, oke, bertahap, 1, 2, 1, 2, kemudian pencet hidungnya kalian. Jadi saya kasih contoh kayak gini. Oke, kalau misalnya kuping kalian terequalize atau dia ada popping, berarti tidak ada masalah dengan anatomi kalian. Oke, karena salah satu faktor yang membuat ekualisasinya kita gagal itu adalah faktor secara anatomi. Misalnya ada saluran kalian yang tersumbat, sehingga mungkin kiri saja yang terequalize, kanannya mungkin tidak terlambat, atau mungkin kanannya sama sekali tidak terequalize, begitu sebaliknya. Intinya tidak ada masalah dengan teknik ekualisasi kalian, tapi mungkin bermasalah di saluran-saluran yang ada di dalam sini atau rongganya kalian yang mungkin mampet. Jadi biasanya saya sih mencoba untuk pastikan dulu itu di awal bahwa saluran saya tidak ada masalah, teknik saya tidak ada masalah, tapi mungkin beberapa rongga-rongga saya ini mungkin ketutup sama lendir, atau mungkin dia ada pembengkakan di dalam, mungkin pasca flu akhirnya ada infeksi di dalam atau ada luka, akhirnya dia coba menghambat lubang rongga sinus kita untuk menuju ke kuping, akhirnya terhambat. Banyak faktor yang berpengaruh, tapi kalau teman-teman berhasil dua-duanya popping dengan teknik yang tadi atau yang tadi kita bilangnya Valsalva, setidaknya itu kabar yang bagus, supaya nanti kita coba masuk ke tahap selanjutnya untuk latihan yang namanya Frenzel teknik. Kita coba ulang lagi ya. Jadi paling bagus juga kalau coba tutup satu hidung, kemudian coba untuk didorong sama dengan yang tadi saya lakukan. Coba keluarkan udara dari salah satu lubang hidung kalian. Nggak apa-apa pakai power saja dulu, nggak apa-apa. Kemudian coba tutup pelan-pelan. Oke. Kalau dua-duanya popping berarti itu bagus. Kalian bisa ganti salah satunya untuk memastikan bahwa ini saluran-saluran kalian tidak ada masalah. Oke, kalian bisa lihat di hidung saya ini. Jadi ada udara yang mau keluar di sini, cuman karena saya tutup lubangnya, jadi dia balik lagi kembali ke sini, kemudian dia masuk sampai ke middle ear atau rongga di dalam kuping saya. Akhirnya rongga sinus saya terequalize, rongga kuping saya juga terequalize. Kurang lebih begitu saja teman-teman. Jadi kalian coba untuk mengimajinasikan saya bahwa oke, saya harus menetralkan tekanan yang ada di dalam di rongga sinus sama di rongga kuping saya dengan cara mendorong udara masuk ke situ. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya coba ulang-ulang aja dulu. Teknik itu namanya teknik Valsalva. Kelebihannya sebenarnya gampang dilakukan. Oke, sangat gampang untuk dilakukan. Kemudian istilahnya tidak terlalu ribet untuk dipraktekkan, rata-rata semua orang bisa. Kemudian halo, ada dari Mojokerto. Salam dari Mojokerto, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Dari Mojokerto Om Israwan Sudana dan Ibrahim Sakaro, selamat sore Om. Oke, jadi kalau ada yang bilang oh, jangan pakai Valsalva, ini kurang bagus gini. Menurut saya sih sebenarnya tergantung dari berapa dalam kita mau turun ya. Untuk teman-teman di level beginner sebenarnya Valsalva masuk skill yang sah-sah saja untuk dilakukan. Cuman kekurangannya adalah sebenarnya dia punya limit ya. Dia punya batasan di mana udara di dalam paru-paru kita itu habis, akhirnya kita sudah tidak bisa equalize karena kan kita membuang terus nih. Misalnya saya habis, ini udara ada dalam paru-paru saya, seiring berjalannya saya menyelam, saya kan buang terus nih.
sampai lama-kelamaan udara di dalam sini habis, ditambah dengan yang keluar-keluar di hidung sedikit-sedikit, hasil akhirnya mungkin cuma sampai 5 atau 10 meter paling dalam sudah tidak bisa equalize, tapi napas kalian masih ada. Oke, mungkin beberapa teman-teman juga alami seperti itu. Solusinya sebenarnya kalau kalian masih mau tetap bertahan dengan Valsalva untuk sementara waktu, solusinya adalah kalian coba untuk hirup udara yang banyak. Oke, yang pertama ya, kalau khusus buat teman-teman yang masih sambil latihan Frenzel, oke, tapi istilahnya dalam waktu dekat ini mau menyelam, sebenarnya pakai Valsalva pun bisa, dengan catatan kalian hirup udara yang banyak, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau bisa dikontrol powernya. Jadi jangan kayak begitu lagi, tapi usahakan agak lebih soft sedikit. Jadi, oke. Kemudian temponya juga jangan. Jadi kalau bisa dikasih jeda, tapi jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Jadi ingat itu 3. Kalau mau tetap pakai Valsalva, 3 poin itu kalau bisa teman-teman coba ingat. Saya rasa ada beberapa teman-teman juga yang pakai Valsalva dia bisa turun sampai di 20 meter. Apa jangan? Oke, ada beberapa kawan juga yang bisa turun lebih dari 20 meter, dia masih tetap pakai Valsalva. Maksudnya masih ada effort yang dia bikin dari perutnya. Oke, dia masih, tapi dia bisa menyelam dalam. Jadi sebenarnya ada yang bilang sudah tidak boleh pakai Valsalva, semuanya harus Frenzel. Menurut saya sih sebenarnya ada benarnya juga, ada benarnya juga. Cuman kalau kalian bisa memaksimalkan apa yang kalian punya, seharusnya untuk target 20 meter saja dengan Valsalva itu masih sangat-sangat bisa ya. Sambil kita coba latihan Frenzel pelan-pelan. Valsalva pun juga saya pakai untuk mengecek yang tadi, seperti yang tadi saya bilang, untuk mengecek rongga-rongga saluran yang ada di dalam rongga sinus saya atau di middle ear saya. Karena kalau mau ngecek pakai Frenzel kadang agak susah, jadi saya coba ngecek pakai Valsalva. Jadi oke, kurang lebih kayak begitu. Oke, Valsalva saya rasa tidak ada masalah. Yang saya rasa bermasalah ini adalah Frenzel. Cuma kalau memang teman-teman yang ada di sini ya, 20 orang yang ada di sini, kalau misalnya kalian merasa bahwa pakai Valsalva pun masih sulit, coba kalian komen di bawah sini, kita coba bahas pelan-pelan. Oke, kalau misalnya kalian merasa bahwa oke, Valsalva sudah tidak ada masalah, coba untuk naikkan lagi grade-nya dengan cara hirup oksigen yang banyak, kemudian kontrol powernya, dan jaga temponya. Saya rasa bisa dorong kalian sampai ke 20 meter. Kalau targetnya cuma 20 meter sih harusnya bisa, tapi kalau mau lebih dalam daripada itu 50-50 lah, mungkin bisa, mungkin juga enggak. Dan salah satu kekurangan Valsalva ini juga, kita bisa rentan cedera, karena buat teman-teman yang belum terlalu rileks menyelamnya, kadang kontraksinya itu sudah datang di meteran-meteran awal, jadi si kontraksinya itu dijadiin satu dengan kontraksi yang ada di perut akibat kita mendorong. Jadi perutnya juga ikut gerak, tapi ada kontraksinya juga di situ karena nafasnya juga sudah mau habis. Jadi peluang buat terjadinya cedera di paru-paru itu sangat besar. Untuk alasan keselamatan, memang disarankan untuk sebisa mungkin latihan yang namanya Frenzel technique. Oke, itu aja sih kalau menurut saya. Valsalva tidak ada masalah. Sebelum kita bahas panjang soal Frenzel, ini Om Fajar Nasution. Halo, Om Fajar Nasution dari mana Om? Dari kota mana? Saya agak familiar dengan namanya, teman saya lupa dari mana.
Oke, jadi saya ulang lagi ya buat teman-teman yang belum bisa Frenzel, nggak apa-apa, kalian coba fokus ke falsalfa, tapi coba untuk terapkan yang saran yang tadi saya kasih yang 3 itu. Jadi misalnya minggu depan atau besok kalian mau ke laut, kalian coba ingat baik-baik bahwa oke, ekualisasi adalah teknik di mana saya harus menetralkan tekanan yang ada di dalam rongga tubuh saya. Salah satunya adalah sinus, kuping, dan masker. Kemudian saya harus atur temponya, powernya, hirup oksigen yang banyak. Saya rasa sih bisa. Makanya kita kalau latihan ekualisasi itu selalu pakai tali supaya kita bisa ngatur speednya. Kalau pakai fins kadang agak susah. Jadi speednya kita kadang agak terlalu kencang. Alhasil kita bakal terlambat untuk equalize. Jadi kalau mau latihan ekualisasi toh ya sudah, kalian ke laut pakai bui, bawa tali, main lepas tali 10 meter, kalian coba untuk turun pelan-pelan, pencet. Nggak apa-apa mau Frenzel, mau Valsalva, gas. Oke, secara definisi sudah, kemudian kalian juga sudah tahu Valsalva seperti apa, kekurangannya seperti apa, dan kelebihannya seperti apa. Kita coba masuk ke teknik Frenzel. Oke, kita coba masuk ke Frenzel. Frenzel ini sebenarnya simple juga sih sebenarnya, tidak sulit untuk dilakukan, cuma memang butuh waktu buat paham, butuh waktu buat yang dia mau itu sebenarnya seperti ini. Jadi kalian jangan buru-buru berpikir ke hasilnya bahwa ini ekualisasi berhasil apa enggak, jangan, karena nanti kalian bakal terpengaruh dengan ini Valsalva apa Frenzel ya. Oke. Intinya di sini yang membedakan antara Valsalva sama Frenzel adalah yang tadi saya bilang, kalau Valsalva itu kita gunakan udara dari paru-paru kita untuk keluar. Sedangkan kalau Frenzel itu di sininya kita tutup. Epiglotisnya kita ketutup. Epiglotis kah, atau yang biasa teman-teman dengar dengan vocal cord lah, apalah segala macamnya, itu intinya yang ada di dalam sini itu close. Jadi sudah tidak ada lagi hubungan antara rongga yang ada di paru-paru sini sama rongga yang ada di atas. Oke? Karena kita sudah tidak membutuhkan lagi udara untuk didorong masuk ke dalam rongga sinus dan rongga kuping. Yang kita butuhkan udara sedikit pada saat kita akan mengekualisasi maskernya kita. Oke, nah saya coba bahas dulu yang paling simpel, yaitu ekualisasi masker itu, supaya sebentar jangan sampai saya lupa. Jadi kenapa freediver itu harus menggunakan low volume? Karena kalau dia pakai yang volumenya agak besar, maka secara tidak langsung dia bakal banyak membutuhkan udara untuk menetralkan tekanan yang ada di dalam rongga masker. Oke, anggap saja kalau saya pakai masker yang rongganya agak besar, otomatis dia jaraknya ada sekitar segini, maka saya butuh banyak udara untuk menetralkan tekanan yang ada di sini. Tapi kalau saya pakai yang agak low volume, pada saat dia kena pressure, hanya sedikit udara yang saya butuhkan untuk mendorong dia kembali ke tekanan normal. Jadi bukan masalah gaya-gayaan, tapi memang low volume itu memang fungsinya ada untuk membantu kita pada saat kita equalize. Oke, jadi pilihlah yang se-low mungkin dan se-low budget mungkin. Oke. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian cara melakukannya ini yang sebenarnya agak susah-susah gampang ya. Frenzel teknik. Jadi step yang paling pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian harus bisa untuk menutup jalan nafas yang di sini, epiglotis yang di sini kalian harus bisa nutup dulu. Oke, epiglotis kah, vocal cord lah, apa yang kalian baca di teori, pokoknya kalian tutup dulu yang di sini sehingga tidak ada lagi udara yang bisa keluar. Caranya gampang. Yang pertama adalah kalian coba untuk exhale full, kemudian buka mulut, kemudian coba untuk mendorong lagi. Tidak ada udara yang bakal bisa keluar.
Atau yang paling gampangnya kalian coba lihat di sini. Oke, itu kalau saya dorong. Kalau disedot juga bisa kan? Oke, jadi ini close itu dulu. Oke, fokus ke sini dulu. Jadi kalian sebisa mungkin untuk close. Atau paling gampangnya lagi adalah kalian coba untuk posisikan kepala kalian agak sedikit seperti ini. Jadi dia langsung kalian bakal rasa kalau dia ada yang ketutup di sini tanpa kalian harus. Oke, jadi kalau saya lebih suka dia ketutup. Makanya itu kenapa kita kalau free dive kita disarankan untuk tidak seperti ini. Karena bakal susah untuk menutup si epiglottisnya kita. Jadi disarankan untuk head kepalanya kita agak sedikit ke bawah supaya memang memudahkan kita untuk menutup si jalan yang di sini. Oke. Kalian bisa sambil coba di rumah ya, bisa sambil coba di rumah. Kalau berhasil kalian tulis berhasil, kalau enggak berarti Anda belum beruntung. Nggak, maksudnya kita coba pelan-pelan saja, nggak apa-apa, jangan buru-buru. Oke, step pertama itu, kemudian bagaimana caranya bisa equalize? Oke, saya udah bisa nutup di sini. Terus bagaimana caranya saya bisa equalize? Nah, si Frenzel ini hanya mengandalkan pressure yang ada di dalam sini untuk bisa menghasilkan tekanan yang sama dengan ada di luar. Maksudnya kita hanya mengandalkan pressure yang ada di sini. Bagaimana caranya? Kalau kalian sering pernah nonton videonya Adam Freedive atau nonton videonya orang-orang lain di YouTube yang bahas soal equalize, mereka bilang ada ngomong N, ada ngomong T, ada ngomong K, ada ngomong N. Skill-skill itu sebenarnya kalau kalian paham itu adalah yang diandalkan di sini adalah posisi lidah. Pada saat kita bilang N, lidahnya kita ada di langit-langit bagian atas. Jadi di depan ini ada hard palate, sampai ke belakang namanya soft palate. Jadi lidahnya kita tempelin ke hard palate-nya, kemudian coba untuk dipumping. Oke, tapi sambil pencet hidung. Oke, kalau nggak pencet hidung, tekanannya itu bakal keluar dari hidung, jadi nggak bisa equalize. Jadi kalau bisa kalian sambil pencet hidung, kemudian terserah mau bilang, nanti sebentar kita latihan N ke K ke T ke H ke. Paling gampang sebenarnya P. Kita ngomong huruf P. Kayak mau bilang P tapi nggak jadi P, jadi dia kayak. Jadi kalian lihat ada yang berubah di bagian pipiku. Jadi kalau saya pencet hidung, kemudian saya coba bilang P. Itu kemungkinan, itu paling gampang, itu cara yang paling gampang buat equalize. Tapi tiap orang beda-beda. Ada orang yang gampang P, ada orang yang gampang N, ada yang susah juga di P, ada yang susah. Tiap orang beda-beda. Makanya saya kasih banyak opsi buat teman-teman latih. Siapa tahu ada satu huruf yang berhasil buat kalian. Nah, kita coba fokus ke satu huruf itu saja dulu. Yang penting berhasil dulu, oke? Kalian setelah kalian paham bahwa oke, step pertama adalah saya harus berlatih untuk menahan di sini dulu. Oke, saya harus tahan di sini dulu. Kemudian setelah saya berhasil untuk
setelah saya berhasil untuk close di sini, tugas saya yang kedua adalah saya coba untuk buat pressure di sini, buat tekanan di sini dengan mengandalkan lidah saya. Oke, hanya mengandalkan lidah saya untuk coba untuk create pressure di sini, buat tekanan yang ada di pipi sini supaya rongga sinus saya dan rongga kuping saya bisa terequalize. Itu Frenzel, oke? Oke, ini udah bisa kalian tutup. Sekarang kita pindah ke bagian atas. Jadi kita coba huruf yang paling gampang dulu. Tadi saya coba bilang P ya. Jadi bukan P bukan kayak begitu, tapi ini kalian boleh isi udara sedikit di pipi. Oke. Oke, kemudian coba untuk kayak orang mau apa ya? Mau meludah, bukan meludah. Mau keluarin air dari mulut, kayak misalnya kita habis kumur-kumur. Nah, kayak begitulah. Oke, tapi sambil pencet hidung. Kalian boleh coba di rumah. Dia bisa dilakukan dengan cara kita bisa dilakukan dengan cara double atau bisa sekalian panjang, tapi powernya agak sedikit kuat. Jadi ingat, lidah kalian pada saat kalian bilang huruf P itu harusnya lidah kalian ada di posisi netral, dia tidak nempel di mana-mana, karena dia tidak mengandalkan lidah untuk yang itu, cuman dia mengandalkan otot di bagian pipi sini untuk coba. Oke. P. Kalian coba lakukan, bisa atau bisa. Oke. Nah, huruf yang kedua kita coba bilang huruf T. Huruf T sama huruf N itu harusnya sama saja. Cuma kalau huruf T dia cenderung agak cepat. Jadi dia huruf T dengan huruf N samanya itu adalah posisi yang di bagian depan. Jadi dia di bagian depan. Kemudian kalau T dia tidak seperti itu, cuman dia jadi dia kayak bisa kalian tekan agak lama atau bisa kalian bisa kalian lakukan seperti itu. Kalau N sebenarnya fungsi pemakaiannya sebenarnya N ini untuk jeda yang agak sedikit panjang. Jadi sekali push itu bisa mungkin sampai 3 sampai 5 meter. Berbeda dengan kalau yang tadi T. Kalau yang T tadi biasanya saya coba kombinasikan dengan teknik kicking saya, jadi kiri kanan kiri kanan atau kiri kanan kiri kanan. Nah, kalau huruf T saya pakainya seperti itu. Tapi kalau huruf N biasanya sekali push saya tahan terus, jadi jadi bisa lebih hemat tenaga. Kemudian kita juga bisa tetap fokus ke relaksasi. Jadi N sih sebenarnya saya paling suka untuk latih dan paling gampang. Dengan catatan kalian isi sedikit udara di bagian pipi. Jangan tegang. Kemudian jadi kalian lihat di sini. Oke, kalian bisa latih juga di rumah sambil lihat cermin. Kalau misalnya ada yang popping di sini, berarti udara itu mau keluar. Berarti teknik kalian berhasil, cuma mungkin powernya kurang kuat, atau pada saat kita di laut bisa jadi relaksasi kita kurang bagus, cepat panik, dan akhirnya semuanya tidak bisa dikontrol. Oke. Jadi huruf N atau huruf T, terserah yang mana yang kalian mau pakai. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut ke huruf selanjutnya? Silakan kalian komen di bawah, saya ambil air minum dulu.
Saya belajar Frenzel dari Adam tapi tak paham sampai akhirnya ikut course baru nanti saya lakukan untuk Frenzel. Pas saya bilang kalau Frenzel perut tergerak ini. Oh ya, alhamdulillah. Jadi memang perbedaan antara Frenzel sama falsafah itu di posisi perut kita. Kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau Frenzel berarti sudah nggak ada hubungannya antara bagian atas sama di bagian bawah. Berarti kita masih pakai falsafah. Cuman terkadang agak sedikit membingungkan kalau biasanya sih dia punya teknik sebenarnya sudah benar, ototnya sebenarnya sudah benar, sudah Frenzel. Cuma kadang power yang dibikin terlalu kuat sampai akhirnya berubah jadi falsafah lagi, atau biasanya sudah Frenzelnya sudah bagus tapi karena ototnya nggak kuat akhirnya ada kontraksi di situ, akhirnya berubah otomatis jadi falsafah lagi. Oke, itu normal sekali. Jadi lanjut sama pertanyaannya Om Fian. Om Fian posisi di mana sekarang? Jayapura apa Biak? Oke, pertanyaannya kalau latihan untuk meningkatkan power ya. Setahu saya ada yang sering saya lakukan itu ada dua yang paling sering saya lakukan. Yang pertama adalah kalian bisa sambil tidur, kemudian ini khusus untuk meningkatkan untuk meningkatkan otot lidah ya pada saat kita equalize. Jadi kita bisa sambil tidur, kemudian buka mulut lebar-lebar, kemudian lidahnya kalian kasih keluar. Jadi, oke, coba tahan selama mungkin 30 detik atau ya kalau semenit sih kayaknya terlalu lama. Saya biasa sih 30 detik itu sudah pegal di bagian sini. Baru kalian boleh rilis pelan-pelan. Oke, kemudian diulang lagi, kemudian rilis lagi. Itu bagus untuk melatih kemampuan otot kalian. Oke, yang kedua saya biasa lakukan di rumah ya. Untuk biasa saya ini semua untuk latihan di darat khusus untuk equalize. Kalau di rumah biasa saya pakai alat alat equalize itu. Jadi saya masukin ke hidung, kemudian coba untuk sebelah lagi ada. Jadi kalian bisa beli, ada alatnya suku laut, ada alatnya Molchanov, ada alatnya Octopus dan lain-lain. Itu sangat bagus, murah kok, itu harganya 150 ribuan sampai 200 ribuan mungkin. Itu sangat bagus untuk melatih otot equalisasi kalian. Oke. Kemudian sudah ya, tadi sudah huruf T, N, sudah huruf P. Satu huruf lagi yang menurut saya agak sedikit susah itu huruf K. Jadi dia kalau kayak orang mau mengaji kayak mau bilang huruf ko, ko, ko. Oke, pencet hidung. Oke. Jadi jangan fokus ke sini ya. Kebanyakan orang dia fokusnya di sini. Akhirnya dia coba untuk gerak-gerakan ininya. Jadi jangan. Jadi fokusnya itu sebenarnya jangan di sini, tapi fokusnya ke posisi lidahnya kita, huruf K. K berarti belakang lidahnya kita yang main. Jadi dia coba nempel ke belakang K. Oke, kalau kalian bisa lihat, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Nah, jadi kalau saya pencet hidung, ya kalau saya begini, itu T. P. Oke, kurang lebih seperti itu. Lakukan sesering mungkin di rumah. Itu juga bisa dipakai buat latih otot kita. Karena sebenarnya pada dasarnya teman-teman bisa sekali, bisa dua kali, bisa sekali, bisa dua kali. Cuman kalau dibikin bisa terus, kadang otot kalian jadi capek. Jadi akhirnya kadang bisa, kadang enggak.
Intinya sih sebenarnya untuk latihan Frenzel itu semakin sering kalian latih di rumah itu juga bakal semakin bagus untuk latihan di darat, di laut. Jadi tidak harus kita ke laut terus. Jadi persentasenya menurut saya 50-50 lah. Kalian 50% di darat, 50% di laut. Oke. Kurang lebih begitu. Jadi seperti saya bilang tadi, kalian fokus saja ke huruf-hurufnya, posisi lidah kalian menentukan ya. N, P, K, N. Oke, terserah kalian, coba latih aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita bahas lebih lanjut soal metode penggunaannya yang lebih efektif, khusus buat teman-teman yang sudah bisa tapi kadang tetap ada limitnya. Jadi saya coba kasih kalian solusinya. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, saya coba lanjut saja. Oke. Kalau kalian sudah bisa lakukan Frenzel, khusus buat teman-teman yang sudah bisa, atau misalnya coach saya sudah bisa tapi sampai 20 meter saja kadang susah, atau coach saya sudah bisa Frenzel tapi saya mau pengen turun ke 30 meter tapi kok tetap masih susah, ini masalahnya ada di mana. Oke, saya coba kasih kalian sedikit gambaran. Biasanya orang yang mau turun lebih dalam itu masalahnya sebenarnya bukan di ekualisasi sebenarnya. Masalahnya sebenarnya bukan di nafasnya atau di mananya. Biasanya mereka malah stop, kemudian loh coach, napas saya masih bisa tapi aduh ini sudah tidak ada lagi yang bisa di ekualisasi sini. Itu hal-hal yang wajar lah menurut saya. Vicky Fari, kalau yang pas di laut yang buang napas semua turun berarti itu untuk latihan apa? Oh ya. Itu sebenarnya buang napas full ini kan sebenarnya untuk memastikan bahwa kalian tidak menggunakan lagi udara dari perut untuk equalize. Cuman biasanya limitnya sangat pendek karena untuk teman-teman yang belum terlalu fleksibel, kadang begitu turun pressure-nya semakin kuat, akhirnya dia mungkin cuma 3 atau maksimum 5 meter dia sudah naik. Intinya buang napas full, simpelnya sih sebenarnya untuk memastikan bahwa kalian tidak lagi menggunakan udara dari, kalau kalian sudah buang full terus menyelam ke bawah, terus apalagi yang mau didorong keluar. Oke, begitu kalian turun ke bawah dengan kondisi paru-paru kalian nggak ada oksigen tapi bisa equalize, maka itulah yang dinamakan Frenzel. Frenzel kalian berarti berhasil, cuman mengontrolnya saja yang susah. Makanya di streaming kali ini sih sebenarnya fokus saya adalah mengajari teman-teman, kita sharing bagaimana caranya mengontrol teknik Frenzel kita supaya dia berhasil terus. Oke. Sip, saya lanjut ya, Ngomong-ngomong soal menyelam dalam, ngomong-ngomong soal free diving, jadi kalau kita ngomong soal menyelam, teknik ekualisasi sebenarnya sebenarnya bukan satu-satunya kunci yang bisa bikin kita menyelam dalam, mau Frenzel, mau falsafah, bukan. Jadi ada 3 poin sebenarnya yang bikin kita akhirnya bisa menyelam dalam. Semuanya istilahnya limitnya manusia. Jadi ekualisasi pun punya limit. Maksudnya limitnya di sini adalah tergantung dari kemampuan otot kalian untuk ekualisasi. Semakin kuat otot kalian, semakin dalam kalian bisa turun. Artinya semakin panjang limitnya. Yang tadinya mungkin hanya berhasil sampai 10 meter, nanti lama-kelamaan dia bisa naik ke 15 meter, nanti lama-kelamaan dia bisa naik ke 20 meter, lama-lama kelamaan dia bisa naik ke 25, 30, dan seterusnya. Jadi ekualisasi pun harus dilatih supaya limitnya bertambah. Nah, sekarang masalahnya coach, saya punya limit sudah oke, tapi napas saya yang habis. Nah, nafas pun punya limit, jadi kalian juga harus latih pernapasan kalian. Jadi ekualisasinya bagus, napasnya kalian juga bagus. Oke. Nah, ada orang juga yang punya ekualisasi sudah bagus, napasnya juga sudah oke, tapi begitu dia turun, tiba-tiba dia langsung naik karena dia rasanya pressure-nya semakin kuat. Oke, maka yang poin yang ketiga adalah flexibility.
Jadi 3 poin ini yang harus teman-teman latih secara rutin di rumah. Kalau kalian mau menyelam dalam, punya cita-cita untuk menyelam dalam, mau menyelam lama di bawah air, latih CO2 table yang rutin supaya kalian punya toleransi CO2 bagus. Kemudian latih flexibility kalian dengan cara stretching yang rutin, oke, supaya kalian yang punya masalah sama tidak nyaman di bawah air dan lain-lain itu semua bisa terselesaikan dengan cara stretching. Solusi yang ketiga adalah kalian rajin-rajin untuk dry equalization training supaya otot kalian untuk equalize itu bisa kuat. Oke, jadi 3 poin ini yang menurut saya sangat-sangat berperan. Pertanyaan dari Om Rahmat, tidak Om, tanya ketika gagal equalize keseringan mataku selalu merah, kalau enggak berair, makasih. Oke. Jadi sebenarnya memang apa yang terjadi di bagian sini itu semuanya kan berhubungan, mau mata, mau hidung, mau kuping, mulut itu kan semuanya berhubungan. Jadi biasanya sih terjadi itu karena power yang kita lakukan terlalu besar. Mungkin kita nggak sadar begitu kita ada di bawah air. Biasanya kita terlalu push. Oke, jadi berdampak sama beberapa saraf-saraf yang ada di bagian sini. Saran saya sih sebenarnya equalisasi mau Frenzel atau Valsalva itu sebenarnya tidak butuh power yang kuat. Entah itu kalian mau pakai huruf apapun, mau pakai N atau T atau K, nggak perlu power yang kuat. Yang penting dia pas posisinya, kemudian temponya pas, equalisasi kalian pasti berhasil karena kita hanya membutuhkan sedikit saja udara untuk masuk ke dalam rongga sinus dan rongga kuping supaya dia bisa netral. Tidak butuh udara terlalu banyak. Oke, kurang lebih begitu Om Remat. Kemudian yang berikut setelah kalian paham bahwa oh ya saya harus latihan equalisasi di darat, kemudian saya harus latih flexibility, kemudian saya harus latih nafas saya. Yang berikut adalah bagaimana caranya saya melakukannya di laut. Ya, ada orang yang sebenarnya dia punya Frenzel sudah oke, nafasnya juga sudah oke. Untuk target depth 20 maksimum di 30 meter kan sebenarnya agak sedikit challenging, jadi butuh sedikit tips dan butuh sedikit skill yang berbeda. Oke. Nah, saya coba antar kalian pelan-pelan di sini ya. 0 sampai 5 meter pertama ini adalah fase yang paling menentukan berhasil atau tidaknya kalian bisa sampai ke target kalian, entah itu 20, 25 atau 30 meter. Oke, kenapa saya bilang seperti itu? Karena pasca duck dive, biasanya kalian belum bisa untuk mengontrol power kalian. Oke, setelah masuk, kadang terlalu besar. Oke, jadi relaksasi kalian hilang. Nah, solusi saya adalah kalian coba untuk pre-equalize. Ada namanya pre-equalize. Jadi kalian coba push dulu sekali, supaya gendang telinga kalian agak, kita istilahnya, kita dengan pressure kita udah menang 1-0. Jadi kita coba, jadi setelah one full breath, pre-equalize, kalian coba duck dive, begitu kepalanya kalian masuk, posisi kalian sudah betul-betul vertikal, kalian coba untuk pumping sekali lagi, soft aja, powernya soft, nggak usah terlalu kuat, coba pumping soft. Jadi kita udah menang 2-0, begitu kalian agak masuk ke dalam, pressure-nya muncul, kalian tetap masih menang 2-1, jadi tinggal di maintain temponya, 1, 2. Oke, saya biasanya sambil menggerakkan kepala, pencet hidung, kemudian udara saya isi di bagian pipi sedikit, kemudian saya pakai huruf N, kemudian oke, saya coba angguk-anggukan kepalaku. Itu sangat gampang untuk mendorong udara sampai bisa masuk ke saya punya rongga kuping. Kemudian tinggal diatur temponya, 1, 2, 1, 2, atau pakai hitungan kaki,
Satu, kiri, kanan, push, kiri, kanan, push, kiri, kanan, push. Atau kalian bisa juga kiri, kanan, push, push, kiri, kanan, push. Nggak butuh power yang kuat, yang penting temponya tepat. Saya rasa kalian bisa sampai ke 20-25 meter dengan sangat gampang. Oke. Kemudian beberapa kesalahan yang sering terjadi di sini adalah speed, terlalu cepat untuk menyelam. Oke. Terlalu cepat untuk menyelam ditambah dengan skill equalisasi kalian yang kadang bagus kadang tidak, itu akhirnya kalian bakal stop di meteran-meteran tertentu di mana di situ sudah harusnya membutuhkan skill yang agak sedikit berbeda. Jadi maintain speed kalian dari atas sampai di bawah, jangan terlalu buru-buru. Jangan takut kehabisan napas, karena saya tahu kalian punya napas rata-rata di atas 2 menit semua. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan secara matematik, semeter per detik, jadi kalau cuma turun ke 30 meter, itu kan berarti 30 turun, 30 naik, 61 menit ya. Kita coba plus minus 1 menit 10 detik, atau 1 menit 15 detik, itu pun masih sangat jauh dari limitnya kalian. Jadi jangan takut kehabisan nafas, jangan takut buat blackout di bawah situ, jangan takut karena napas kalian sebenarnya panjang, cuman bagaimana caranya mengontrol itu yang agak susah. Oke. Nah, power tadi sudah, tempo juga tadi sudah. Yang terakhir ini adalah jaga kalian punya relaksasi. Jadi ini yang harus memang dilatih di laut ya, karena feelingnya itu memang agak berbeda ketika kita coba dry equalize dengan di laut. Memang feelingnya agak sedikit susah, tapi khusus untuk itu saja. Tapi yang lain kayak ngatur tempo, ngatur power dan lain-lain itu bisa di darat. Tapi kalau untuk ngelatih feeling soal apa istilahnya, how feeling waktu kita equalize di darat di laut itu memang harus di air. Jadi kalian bisa rasa feelingnya kapan sih sebenarnya saya harus equalize, atau begitu ada pressure yang masuk, oh ini yang saya jangan sampai terlambat dan lain-lain. Karena kalau di darat kan tidak ada faktor pressure-nya. Nah, itu yang kadang bikin kalian terlalu enjoy dan kadang agak susah. Tapi kalau misalnya otot kalian sudah oke, kemudian napas kalian juga sudah bagus, kemudian kalian juga sudah paham sama temponya, begitu kalian main ke air, latihan di laut, setidaknya sudah tidak terlalu susah untuk mau beradaptasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo kita belajar sama-sama. Ini kita sudah mulai masuk sejam. Efektif ini sebenarnya tadi kita start 15 menitan lah. Ada yang mau bercita-cita turun lebih dalam daripada 20 meter, atau ada yang sudah bisa turun ke 30 meter juga mungkin bisa sharing skillnya seperti apa, nanti kita coba review sama-sama. Oke, jadi menurut saya ulang lagi dari awal ya. Jadi ekualisasi itu sebenarnya sangat simpel. Tidak perlu pusing untuk, aduh ini ekualisasi saya tidak berhasil atau saya susah untuk equalize. Tidak. Jadi menurut saya semua orang bisa equalize. Cuman yang menurut saya di sini susahnya adalah bagaimana caranya kita mengontrol ekualisasi itu. Oke, misalnya ada orang yang mau menyelam ke 20 meter, tapi tadinya mungkin dia hanya main di 5-10 meter, faktor percaya diri juga sebenarnya menentukan kita bisa turun apa enggak. Jadi, itulah yang tadi saya bilang, harus juga sering main ke laut. Di lain sisi juga kita harus latihan di darat. Kalau kalian tidak pernah latihan sama sekali, terus mau bercita-cita untuk turun dalam, waduh itu kayaknya agak susah. Oke? Agak susah. Oke, saya coba cek di chat di sini ada yang mau bertanya nggak?
Bagaimana Bang Kanal? Bang Kanal di Gorontalo gimana? Apa kabar? Rahmat, dehidrasi apakah berpengaruh besar sama ekualisasi? Dehidrasi sebenarnya tidak terlalu sih, walaupun dia masuk ke poin kalau di AIDA free diving kita ngomong soal jangan sampai kita dehidrasi, jadi kita harus minum. Sebenarnya iya, kita bilangnya berpengaruh, tapi pengaruhnya cuman ya sedikit lah, sedikit. Efeknya paling kalian rasanya kayak kering di sini, akhirnya kita harus minum. Atau biasanya faktor dingin, oke, ini juga biasa sering terjadi. Faktor dingin akhirnya memicu kita punya lendir jadi banyak, atau faktor lendir, faktor kecapean dan lain-lain akhirnya memicu lendir kita jadi banyak. Akhirnya dia terkumpul di bagian sini. Nah, kalau saya sih sebenarnya dengan minum itu kan bisa menetralkan kembali si lendir-lendir itu. Dengan catatan di sini kalian jangan sering-sering untuk menelan lendir-lendir itu. Pada saat kalian rasa sudah banyak menumpuk di bagian sini atau di bagian sini, lebih baik dibuang. Kalian bisa buang, atau kalau kalian rasa dia ada di sini, buang. Jangan dibiarkan di situ, karena nanti pada saat kalian punya kepala ke bawah, dia bakal naik bergerak, akhirnya dia nutup rongga-rongga sinus kalian dan akhirnya tidak bisa equalize. Ataupun bisa equalize tapi mungkin sebelah kiri saja, sebelah kanan saja. Oke. Kemudian pertanyaan dari Sri Ayu Anggreni Isa, jam tidur kurang dari 8 jam apakah berpengaruh? Jam tidur iya, tapi maksudnya kita harus pastikan dulu kalau kurang dari 8 jam, kayak misalnya kamu cuma tidur 5 jam, seharusnya sih tidak terlalu bermasalah ya. Yang jadi masalah ini kalau memang kalian begadang dan tidak ada tidur sama sekali, ya itu memang berpengaruh. Berpengaruhnya bukan ke hanya equalize, tapi berpengaruh ke performa kalian. Memang jadinya tidak nyaman, kemudian denyut jantungnya kalian pumping terus dan letih dan lain-lain. Oke. Kemudian plantonnya ini si siapa? Tony Bandung. Apa metode gurah itu cara yang recommended buat hilangin lendir, buat lancarin equalisasi? Oke. Ini yang terakhir sebenarnya saya mau bahas. Jadi untuk fix kalian punya equalization problem, oke. Biasanya kan salah satu poinnya selain masalah anatomi ya, selain masalah fisik lah ya. Masalah fisik ini maksudnya memang ada orang yang dia punya kesulitan untuk equalize karena memang masalah fisik, atau yang diakibatkan karena cara ngomongnya, diakibatkan karena cara makan atau cara mengunyah, akhirnya buat beberapa anatomi di bagian sininya itu memang dia agak sulit untuk equalize kepala di bawah. Oke, ada orang yang memang gampang sekali, itu pengaruh fisiologi. Ada orang yang tidak perlu pencet hidung, dia bisa freehand equalize dari sononya, memang seperti itu. Nah, faktor lain adalah faktor yang kita bilangnya di luar dari yang tadi itu ya, pengaruh lendir. Bisa terjadi pasca flu. Ini yang paling bahaya karena pasca flu ya. Pasca flu itu adalah pada saat kita habis kena flu berat, kemudian belum terlalu bersih di bagian sini, biasanya banyak lendir yang akhirnya kita bilangnya dia membatu di dalam sini. Akhirnya tidak sempat keluar. Nah, itu menghambat beberapa saluran-saluran sinus kalian dan susah untuk equalize. Nah, itu kalau terjadi berkali-kali, kadang dia jadinya kerak di dalam sini dan akhirnya menutup agak permanen kalian punya jendela-jendela rongga yang ada di dalam sini. Nah, cara gurah atau kita bilangnya steam ya, cara steam itu termasuk yang paling efektif. Ada banyak cara, Ton. Bisa kita steam, bisa kita pakai neti pot yang kita coba semprot dari hidung. Nanti video khusus untuk fixing equalize itu nanti saya coba share minggu depan lah kalau tidak salah. Videonya masih sebentar saya edit.
Netipod, nasal ini. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk pakai obat karena obat itu kan sebenarnya dia sifatnya tidak permanen ya, dia tidak permanen. Si nasal spray itu hanya menetralkan kalian punya dinding-dinding hidung, tapi tidak membuat dia permanen. Dia hanya menjaga itu hanya dalam beberapa jam saja. Jadi solusi yang paling bagus adalah kita coba serang ini si E. coli ini, si masalah si lendir ini dengan semua cara. Steam oke, nasal pakai netipod itu oke. Kemudian yang paling bagus sebenarnya adalah memang jaga kesehatan, olahraga. Kita kalau jogging, badan kita panas, akhirnya si lendir-lendir yang tadi ada di bagian sini atau mungkin ada yang tersisa di bagian kita punya equalization tube itu bisa mencair, akhirnya enak. Kalian bisa rasa sendiri biasa pasca olahraga pasti enak. Yang hidung tersumbat tadi jadinya plong dan lain-lain, tapi nanti akhirnya dia kesumbat lagi. Nah, kalian harus rutin buat olahraga lah, jogging aja kalau nggak mau olahraga yang berat-berat. Toh saya pernah dapat waktu kuping sebelah kanan saya mampet terus-terusan karena ada bengkak di dalam sini, tuh saya cuma dikasih antibiotik sama dokter dan disuruh olahraga, itu saja, tidak ada obat yang lain-lain. Antibiotik untuk menjaga jangan sampai dia infeksi dan lain selebihnya, olahraga untuk menjaga pH-nya supaya nggak basah. Kalau dia basah terus kan itu berpotensi buat sinusitis ya, jadi susah untuk E. coli. Iya itu aja sih tekniknya sih sebenarnya. Untuk steam yang paling simple, air panas kalian taruh di ember atau taruh di mangkok, kemudian kalian coba tutup kepala. Si airnya ini bisa kalian tetesin dengan minyak kayu putih mungkin 1-2 tetes atau aroma-aroma apa, yang penting jangan alkohol. Kalian bisa tetes, kemudian tutup, kemudian coba untuk hirup pelan-pelan ya, jangan itu pesakit. Jadi kalian coba hirup pelan-pelan. Ya, sambil ditutup kalian bisa hirup pelan-pelan atau mungkin pakai penanak nasi di rice cooker sambil colok, airnya kan panas terus tuh. Nah, taruh handuk kemudian coba untuk itu paling bagus. Oke, lakukan rutin seminggu 3 kali, kemudian ditambah dengan kalian juga jaga pola makan, kemudian olahraga yang baik. Saya rasa masalah-masalah di equalisasi kalian itu bisa membantu. Om try Gi. Coach 10 meter saya equalisasi cuma dengan telan air liur aja, bisa pas masuk lebih dalam justru gagal. Sebenarnya seperti yang tadi saya bilang di awal, jadi teknik menelan ludah kan sebenarnya dia tergolong falsalfa sebenarnya. Jadi saya bilang kan tadi semua orang kan bisa untuk equalize, mau telan ludah, mau apa segala macam namanya equalize. Nah, telan ludah ini kan sebenarnya basic dari si Frenzel. Cuman yang jadi masalah di sini kan nggak bisa telan ludah sepersekian detik telan ludah, besok sebentar lagi telan ludah, nggak bisa kan? Kita hanya bisa sekali menelan ludah. Kalian lihat waktu saya telan ludah, oke? Ada equalizes itu, cuman posisi lidah, otot dan lain-lain yang ada di sini itu persis sama dengan kita Frenzel. Nah, yang jadi masalah adalah kita nggak bisa untuk telan ludah terus-terusan, makanya harus dicoba untuk telan ludah pelan-pelan, kemudian rasakan di mana sih sebenarnya posisi lidah saya. Nah, akhirnya coba untuk dilatih terus-terusan. Nah, masalahnya di sini adalah begitu masuk lebih dalam justru gagal. Sebenarnya gagalnya itu karena Om tidak pakai Frenzel, Om pakainya mungkin Valsalva. Bisa jadi gagal karena powernya kurang kuat, atau bisa jadi gagal karena Om sudah terlambat untuk equalize. Jadi sarannya saya tadi adalah kalau memang masih pakai Valsalva, usahakan ambil udara yang banyak. Kemudian kalau bisa tempo equalize-nya jangan terlambat, supaya begitu kita sampai ke meteran yang pressure-nya agak sedikit besar,
kita udah nggak gagal equalize lagi. Nanti coba dicontohin Om, sambil cari ikan. Aditya Saputra, duh ketinggalan main nih, semoga offline-nya ada juga nanti. Oh iya, ini tetap nanti saya rekam, jadi kalian bisa sambil nonton juga di rumah. Oke? Oke, kalau dari saya sih sebenarnya apa ini? Om melakukan free dive itu apa bisa buat terapi saat flu? Maksudnya proses penyembuhan. Intinya kalau kalian lagi dalam kondisi flu itu jangan equalize dulu. Saran saya adalah istirahat saja karena dampaknya itu ketika kalian diving dengan posisi masih flu itu dampaknya bisa sangat bahaya dan saya rasa tidak akan maksimal juga buat kalian. Kalau terapi saat flu maksudnya proses penyembuhan sudah kalau di darat misalnya kalian latihan di darat untuk misalnya kalian lagi flu ini terus kalian coba untuk jogging atau kalian untuk apa itu bisa atau CO2 table juga ini menurut CO2 table juga kan salah satu metode untuk memperlancar kalian punya saluran-saluran sinus. Jadi menurut saya boleh-boleh saja sih sebenarnya. Cuma jangan sampai saya salah tangkap ya Om Remat. Yang jelasnya jangan free dive kalau lagi flu. Mau flu atau pasca flu itu lebih baik jangan dulu. Pasca flu juga kalau bisa dibiarin dulu sampai betul-betul beres baru kalian boleh ke laut, boleh free dive. Tapi kalau free dive cuma di kolam sih saya rasa tidak jadi masalah. Oke. Ya nanti saya juga akan buat dua episode atau 3 episode khusus untuk equalisasi ini. Sebenarnya saya hanya coba untuk kita pengantar teorinya saja. Toh juga rata-rata teman-teman yang nonton sudah paham cara equalize. Tinggal mengingatkan saja. Intinya saya ulang lagi sebelum saya akhiri live streaming ini udah 1 jam 13 menit. Intinya adalah kalian paham dulu definisi dari equalisasi. Equalisasi itu adalah menetralkan tekanan yang ada di dalam rongga sinus dan yang ada di dalam rongga kuping dan ada di rongga masker. Jadi menetralkan tekanan yang ada di dalam rongga tubuh manusia. Terus kalau ditanya coach kenapa paru-paru ini tidak dinetralkan, karena paru-paru ini juga kan rongga dan dia lebih besar daripada rongga sinus, kuping dan masker. Paru-paru ini dia cukup fleksibel untuk menahan tekanan, jadi dia tidak perlu untuk di equalize. Oke. Kemudian Frenzel mau Valsalva silakan dipakai, tapi kekurangan dari Valsalva ini adalah ada limitasi depth-nya. Jadi kita tidak bisa menyelam terlalu dalam dengan hanya mengandalkan Valsalva. Mau tidak mau kita harus belajar sedikit demi sedikit belajar Frenzel. Nah, si Frenzel manuver ini juga pun sebenarnya bukan masalah yang gampang, tapi bukan juga susah. Yang penting kalian paham bahwa oh ya, saya harus memotong hubungan antara bawah dan atas dengan cara menutup epiglottis saya atau vocal cord saya. Saya harus tutup itu dengan cara yang tadi saya sudah ajarin. Oke, tutup itu. Atau kalian bisa dengan cara exhale full, kemudian buka mulut, kemudian kalian tunggu sampai ada rasa ingin bernafas. Nah, di situ biasa terjadi kayak secara otomatis. Karena badan kalian akan meminta untuk bernafas, tapi kalau kalian tutup, dia nggak akan bisa bernafas, yang jadinya dia bakal untuk memastikan saja bahwa itu udah tutup apa enggak. Frenzel, kemudian kita ngomong soal equalisasi, kita ngomong soal power, kita ngomong soal tempo, oke, dan terakhir kita ngomong soal yang sifatnya teknik lah, maksudnya kayak bergabung dengan relaksasi, bergabung dengan teknik-teknik yang lain, itu juga berpengaruh. Jadi tidak butuh power yang besar, dan tidak butuh juga terlalu terburu-buru. Kita cukup santai saja, powernya diatur, temponya pun juga diatur. Oke?
Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya saya terima kasih banyak teman-teman sudah mau menonton, sudah mau join live streaming saya. Padahal ini sebenarnya banyak sekali yang minta untuk kita bahas soal ekualisasi. Ini mungkin masalah jamnya aja sih, mungkin jadinya agak sedikit sepi. Tapi nggak apa-apa, ini saya coba pasang offline, jadi teman-teman bisa nonton kapan saja. Saya tunggu kalian di video selanjutnya dari Melanesia Freedive. Nanti setelah ini saya bakal bahas beberapa video yang berhubungan juga sama ekualisasi. Cuman saya bakal beresin dulu ada beberapa episode soal AIDA Freediving. Setelah itu baru kita coba bahas yang lebih serius. Terakhir, terima kasih banyak buat pemenang yang beruntung kemarin ya, giveaway. Saya bakal kirim paketnya besok ke alamatnya kalian. Ada Rili di Surabaya, ada Om Dita Prayoga di Ambon, kemudian ada satu di Bau-Bau, ada satu di Kendari, saya lupa. Terima kasih buat kalian. Nanti kita bakal coba bikin giveaway lagi, oke? Giveaway yang berikut ini akan lebih menarik karena saya akan pilih 4 orang untuk private course via Zoom. Jadi saya bakal pantau kalian 8 kali pertemuan dalam sebulan untuk melatih skill freediving kalian. Oke, jadi nanti saya coba akan bikin lagi, cuman saya belum tahu kapan. Oke, saya bakal infoin kalian nanti di Instagramnya Melanesia. Jadi terakhir, jangan lupa kalian follow Instagramnya Melanesia Freedive untuk update beberapa informasi terkait dengan giveaway, kemudian video-video terbarunya Melanesia Freedive, dan kalian juga jangan lupa untuk subscribe channel Melanesia Freedive supaya kalian bisa dapat informasi soal video-video terakhir. Oke, kurang lebih begitu dari saya. Saya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di live streaming selanjutnya. Bye-bye.